Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 tanda wanita mudah selingkuh. Nah, tentunya ini adalah hal yang memang tidak seharusnya terjadi, apalagi ketika seorang wanita tersebut sudah menjalani kehidupan rumah tangga atau sudah memiliki pasangan. Namun ini adalah memang hal yang membingungkan, namun tetap saja terjadi atau bisa saja terjadi perselingkuhan walaupun memang masing-masing sudah memiliki pasangan. Nah sahabat Kang Kumis, sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Nah, lalu apa saja kira-kira tanda yang memang bisa dinyatakan bahwa itu adalah sebuah tanda atau ciri seseorang sedang melakukan perselingkuhan atau sedang berselingkuh dengan lawan jenis? Ini tentunya kita bisa melihat dari latar belakang yang menyebabkan seseorang menjadi berselingkuh. Nah, lalu apa saja sebetulnya faktornya? Sebetulnya di sini faktor keturunan atau mungkin lebih dikenal dengan faktor genetik. Ini juga bisa melatar belakangi seseorang walaupun mungkin orang tersebut itu sudah pernah berselingkuh, kemudian ketahuan dan pada akhirnya mereka meminta maaf kemudian berselingkuh kembali. Ini adalah memang biasanya disebabkan oleh faktor genetik. Nah, maka nggak ada salahnya kita pahami satu persatu poin-poin yang ingin Kang Kumis sampaikan. Lalu seandainya ini memang di luar faktor tersebut, memang banyak juga faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi berselingkuh, yaitu sebetulnya lebih cenderung ke masalah kekurangan. Yang pertama mungkin adalah timbulnya kurang kepedulian dari seorang pasangan. Hal ini bisa menyebabkan seseorang menjadi nekat melakukan perselingkuhan karena memang dia mungkin butuh kepedulian. Nah, kepedulian ini biasanya yang penting ia dapatkan. Ia tak peduli dari mana ia dapatkan atau dari siapa. Karena di sini mungkin perhatian adalah hal penting. Ketika seseorang merasa diperhatikan tentunya adalah ada kebahagiaan tersendiri baginya. Maka dari itu, ciptakan perhatian terhadap pasangan Anda. Luangkan waktu untuk tetap bisa memberikan perhatian yang maksimal terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin kembali lagi bicara kekurangan, yaitu kurangnya kepuasan. Nah, kadang memang seorang wanita ada kalanya berpikir tidak rasional atau sedikit kurang rasional. Ia ingin mendapatkan kepuasan yang lebih, sementara disadari atau tidak kemampuan seseorang itu memang berbeda. Puas ini luas, tapi memang biasanya yang sedikit dipermasalahkan adalah masalah kepuasan hubungan suami istri tentunya. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa berupaya bagaimana agar istri kita merasakan kebahagiaan usai melakukan hubungan suami istri. Nah, ini adalah tentunya bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, namun tentunya di sini dibutuhkan komunikasi untuk saling memahami satu sama lain. Artinya kita selalu bisa menimbulkan satu keinginan yang sama demi akhir bahagia. Lalu apa saja tanda berikutnya? Yang ketiga yaitu biasanya orang tersebut mudah tergoda atau mudah melakukan perselingkuhan akibat terbius oleh kehidupan masa lalu. Nah, masa lalu ini adalah memang hal atau suatu masalah yang memang mudah bangkit ketika di tengah kehidupan rumah tangganya mengalami kekurangan. Jadi kekurangan ini memang luas. Kekurangan ekonomi, kekurangan kepuasan, kekurangan kebahagiaan. Ini bisa membangkitkan seseorang untuk kembali mengingat masa lalu. Iya, kalau masa lalu yang awalnya itu memang jauh lebih baik. Kalau masa lalunya kurang baik, bukankah mereka bisa juga kembali ke hal-hal yang kurang baik? Nah, maka dari itu, yuk kita berupaya memberikan hal-hal terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tentunya tidak ada hal yang terlambat ketika kita terus bisa melakukan diskusi.
melakukan komunikasi dengan pasangan kita sehingga timbul rasa saling menyayangi dan saling memahami satu sama lain. Lalu yang kelima, mungkin seseorang ini pernah diselingkuhi, ya. Ini adalah merupakan menjadi salah satu faktor penyebab seseorang mudah diselingkuhi, karena kembali lagi mungkin orang tersebut ingin memberikan hal yang sama yang pernah ia terima di masa lalunya. Mungkin ini adalah melihat dari tolak ukur perasaan, ya. Namun apapun itu, berarti Anda dengan pasangan Anda, ketika Anda tetap membalas dengan apa yang sudah dilakukan oleh pasangan Anda, berarti Anda dengan pasangan Anda nggak ada bedanya, ya. Jadi sebaiknya apapun yang sudah terjadi di masa lalu, lupakan. Kita song-song masa depan yang jauh lebih baik. Artinya jangan pernah berpikir ke masa lalu, apalagi ketika masa lalu itu memang menurut Anda menyakitkan, karena akan selalu menumbuhkan luka-luka baru di hati Anda ketika Anda terus mengingat ke belakang. Tapi yuk kita berjuang bagaimana ke depan, tentang rumah tangga kita, tentang kehidupan orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita tentunya menaruh harapan besar agar kehidupan kita ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah bosan. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kita tentunya bisa berusaha, kita terus melakukan, kembali lagi komunikasilah yang di sini bisa menghidupkan suasana. Artinya kita bisa melakukan diskusi dengan pasangan kita. Sebetulnya apa sih yang menimbulkan Anda itu bosan? Nah, bosan ini kan banyak hal. Bosan melihat perilaku yang tidak pernah berubah, bisa. Bosan karena mungkin hubungan suami istri hanya itu saja atau monoton, bisa, ya. Kemudian mungkin bosan dengan hidup susah. Ini tiga-tiganya sangat mungkin, ya. Namun apabila kita terus melakukan komunikasi, maka akan tumbuh pemahaman yang sama dan saling menerima apa adanya, dan itu bisa menyembuhkan atau menghilangkan sedikit demi sedikit faktor kebosanan yang timbul pada diri kita masing-masing. Ini adalah hal penting. Kembali lagi, komunikasi di sini menjadi kunci membongkar kebosanan. Lalu apalagi seseorang yang memang sudah menjadi istri orang, tapi dia tetap mudah tergoda dan mudah selingkuh. Ini adalah ketika, yaitu tanda yang terakhir, biasanya ketika seorang wanita jauh lebih sukses dari pria, atau istri lebih sukses dari suami. Nah, ketika sudah seperti itu, maka dia berusaha mencari pasangan atau orang-orang lawan jenis yang merasa derajatnya lebih tinggi dari derajat suami, karena dia merasa mampu mencari yang lebih. Nah, ini adalah tentunya hal yang memang tidak seharusnya dilakukan ketika seseorang sudah memiliki pasangan. Karena ketika sudah terikat, berarti apapun yang terjadi dengan pasangan kita itu adalah tetap orang yang patut kita cintai dan harus kita cintai. Ya, mungkin kembali lagi di saat kita sukses, memang bukanlah hal yang sulit untuk mencari orang diajak bersama bahagia, ya. Artinya ketika kita sukses, tentunya banyak teman-teman kita yang mendekat karena ingin numpang bahagia. Tapi begitu kehidupan kita kandas, tidak seorang pun yang datang. Ini. Maka dari itu, ketika memang Anda lebih sukses dari suami Anda, satu kuncinya, niati dengan ikhlas dan beribadah. Anda bagaimanapun kodratnya adalah Anda tetap harus taat kepada suami Anda. Karena bagaimanapun Anda boleh sukses, tapi suami Anda tetap imam Anda dalam rumah tangga. Artinya kesuksesan Anda tidak boleh mempengaruhi ketaatan Anda terhadap pasangan Anda. Jika Anda ingin selamat, Anda ingin hidup lebih baik. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan dapat bermanfaat buat sahabat Kang Kumis semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.